Tempat kerja seringkali menjadi lingkungan penuh tantangan yang memaksa kita untuk berhadapan dengan berbagai situasi emosional. Mulai dari tenggat waktu yang ketat, perbedaan pendapat dengan rekan kerja, hingga tekanan dari atasan. Semua ini dapat memicu berbagai emosi. Jika tidak dikelola dengan baik, emosi tersebut dapat mempengaruhi kinerja, hubungan antar kolega, bahkan kesehatan mental kita. Mengelola emosi bukan berarti menekan atau mengabaikan perasaan, melainkan mengenali, memahami, dan menyalurkannya dengan cara yang sehat. Dengan keterampilan ini, Anda tidak hanya dapat menghadapi tantangan kerja dengan lebih baik, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis. Bahkan, pengelolaan emosi yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat hubungan profesional Anda. Dalam video ini, kami akan membahas 10 cara efektif untuk mengelola emosi di tempat kerja. Setiap langkah dirancang untuk membantu Anda tetap tenang, fokus, dan profesional, terlepas dari situasi yang Anda hadapi. Simak sampai akhir untuk mendapatkan panduan lengkap yang bisa langsung Anda terapkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara mengelola emosi di tempat kerja yang pertama, yaitu adalah memahami pemicu emosi Anda. Langkah pertama untuk mengelola emosi adalah mengenali apa yang memicunya. Pemicu emosi di tempat kerja bisa berupa banyak hal, seperti kritik yang tidak konstruktif, beban kerja yang berat, atau konflik antar kolega. Dengan memahami apa yang mempengaruhi emosi Anda dapat mulai mencari solusi yang lebih terarah. Catat situasi-situasi di mana Anda merasa marah, frustrasi, atau sedih. Sebagai contoh, apakah Anda merasa lebih mudah tersinggung ketika Anda menghadapi tugas mendadak? Atau mungkin Anda merasa tidak nyaman saat bekerja dalam tim tertentu? Dengan mencatat pola-pola ini, Anda bisa lebih waspada terhadap pemicunya. Setelah mengetahui pemicu, tanyakan pada diri sendiri apa yang sebenarnya membuat Anda merasa demikian. Misalnya, jika Anda merasa marah saat menerima kritik, apakah itu karena cara penyampaiannya atau karena Anda merasa tidak dihargai? Mengetahui penyebab mendalamnya adalah kunci untuk mengelola reaksi Anda. Berbicara dengan seseorang yang Anda percaya juga bisa membantu. Misalnya, jika pemicu emosi Anda adalah beban kerja yang tidak seimbang, diskusikan dengan atasan atau rekan kerja untuk mencari solusi bersama. Jangan ragu untuk meminta dukungan, karena ini menunjukkan bahwa Anda proaktif dan ingin menyelesaikan masalah. Terakhir, gunakan informasi ini untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi serupa di masa depan. Misalnya, jika Anda tahu bahwa tenggat waktu ketat memicu stres, buatlah perencanaan waktu yang lebih baik untuk meminimalkan tekanan. Dengan begitu, Anda akan lebih siap menghadapi tantangan tanpa kehilangan kendali atas emosi Anda. Kemudian cara mengelola emosi di tempat kerja yang kedua adalah latih teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Saat emosi mulai memuncak di tempat kerja, salah satu cara tercepat untuk menenangkan diri adalah dengan menggunakan teknik pernapasan. Metode ini sederhana tetapi sangat efektif untuk meredakan stres dan menurunkan tekanan emosional. Ketika kita marah atau cemas, pernapasan cenderung menjadi pendek dan cepat, yang memperburuk kondisi fisik dan mental kita. Mulailah dengan menarik napas dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik. Tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 detik. Ulangi siklus ini sebanyak 5 hingga 10 kali. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf dan memberi waktu bagi otak untuk mengatur ulang respon emosional. Pernapasan terkontrol juga dapat membantu Anda berpikir lebih jernih sebelum merespon situasi. Misalnya, jika Anda merasa kesal dengan komentar rekan kerja, ambil beberapa napas dalam sebelum bereaksi. Dengan begitu, Anda akan lebih mampu memberikan respons yang rasional daripada impulsif. Latih teknik ini secara rutin bahkan ketika Anda tidak sedang dalam tekanan. Dengan latihan, tubuh dan pikiran Anda akan lebih terbiasa mengaktifkan mekanisme relaksasi secara otomatis ketika stres muncul. Beberapa aplikasi meditasi juga dapat membantu Anda menguasai teknik ini dengan lebih baik. Ingatlah bahwa teknik pernapasan bukan hanya alat darurat, tetapi juga kebiasaan sehat yang dapat meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Semakin sering Anda melatihnya, semakin besar manfaat yang Anda rasakan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian cara mengelola emosi di tempat kerja yang ketiga adalah tetapkan batasan yang jelas. Di tempat kerja, terkadang sulit untuk menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi. Ketika batasan tidak ditetapkan dengan jelas, hal ini dapat menyebabkan stres berlebihan dan emosi negatif. Oleh karena itu, penting untuk memiliki batasan yang sehat dalam interaksi kerja Anda. Mulailah dengan menetapkan batas waktu kerja. Misalnya, hindari membawa pekerjaan ke rumah atau menjawab email di luar jam kerja, kecuali memang mendesak. Dengan begitu, Anda memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dan memulihkan energi. Selain itu, komunikasikan kebutuhan Anda dengan rekan kerja dan atasan. Jika Anda merasa beban kerja terlalu berat atau tidak realistis, sampaikan dengan cara yang sopan tetapi tegas. Menyatakan kebutuhan Anda dengan jelas menunjukkan bahwa Anda peduli pada kualitas pekerjaan sekaligus kesejahteraan pribadi. Tetapkan juga batasan emosional. Jangan biarkan komentar negatif atau kritik merusak kepercayaan diri Anda. Ingatlah bahwa kritik adalah bagian dari pekerjaan, bukan serangan pribadi. Dengan memisahkan antara kritik profesional dan perasaan pribadi, Anda dapat menjaga stabilitas emosi. Menetapkan batasan yang jelas bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa Anda menghargai diri sendiri. Batasan ini akan membantu Anda tetap fokus, produktif, dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar Anda. Kemudian cara mengelola emosi di tempat kerja yang keempat adalah gunakan humor untuk meredakan ketegangan. Humor adalah salah satu cara terbaik untuk meredakan ketegangan dan mengatasi emosi negatif di tempat kerja. Sebuah tawa kecil dapat mengubah suasana yang tegang menjadi lebih santai dan membuat semua orang merasa lebih nyaman. Selain itu, humor juga dapat membantu Anda melihat sisi positif dari situasi sulit. Misalnya, ketika Anda menghadapi tantangan besar atau kesalahan kecil, coba cari sisi lucunya. Katakanlah Anda salah kirim email penting. Daripada panik, Anda bisa menganggapnya sebagai pengingat untuk lebih berhati-hati ke depannya. Sikap ringan seperti ini dapat mengurangi tekanan dan membantu Anda bangkit dengan cepat. Namun, humor harus digunakan dengan hati-hati. Pastikan lelucon Anda tidak menyakiti atau merendahkan orang lain. Humor yang baik adalah humor yang dapat dinikmati bersama tanpa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ingatlah bahwa tujuan humor adalah menciptakan suasana yang lebih positif, bukan menambah masalah. Selain itu, berbagi tawa dengan rekan kerja dapat mempererat hubungan dan menciptakan tim yang lebih solid. Anda bisa berbagi cerita lucu atau momen konyol yang terjadi di luar pekerjaan untuk membuat suasana lebih akrab. Hubungan yang baik dengan rekan kerja dapat membantu mengurangi emosi negatif. Humor adalah alat yang kuat untuk menjaga keseimbangan emosi di tempat kerja. Dengan menggunakan humor secara tepat, Anda tidak hanya merasa lebih baik, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan menyenangkan bagi semua orang. Kemudian cara mengelola emosi di tempat kerja yang kelima adalah praktikkan komunikasi yang asertif. Komunikasi adalah kunci untuk menjaga hubungan yang baik di tempat kerja, terutama ketika Anda merasa emosi mulai memuncak. Menggunakan komunikasi yang asertif dapat membantu Anda menyampaikan kebutuhan atau perasaan tanpa menyinggung orang lain. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk tetap profesional dan tegas tanpa menjadi agresif atau pasif. Komunikasi asertif melibatkan penggunaan bahasa yang jelas dan langsung. Misalnya, daripada mengatakan "kamu selalu menyulitkan pekerjaanku", Anda bisa berkata, "saya merasa kesulitan menyelesaikan tugas karena informasi yang belum lengkap. Bisakah kita berdiskusi untuk mencari solusi?" Dengan menyampaikan pesan seperti ini, Anda fokus pada solusi, bukan masalah. Ketika berkomunikasi, pastikan juga untuk mendengarkan dengan aktif. Beri waktu bagi orang lain untuk berbicara dan jangan terburu-buru memberikan respon. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka, yang dapat mengurangi potensi konflik. Jika situasi terasa memanas, cobalah untuk tetap tenang. Jangan tergoda untuk membalas dengan nada tinggi atau emosi berlebihan. Sebaliknya, gunakan jeda sejenak untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan diskusi. Ini menunjukkan bahwa Anda dapat mengelola emosi dengan baik. Komunikasi yang asertif membantu membangun hubungan kerja yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung.
Dengan mempraktikkan keterampilan ini, Anda akan lebih mudah menghadapi konflik atau tekanan tanpa membiarkan emosi mengambil alih. Kemudian cara mengelola emosi di tempat kerja yang keenam adalah fokus pada solusi, bukan masalah. Saat menghadapi situasi yang sulit di tempat kerja, emosi seringkali membuat kita terlalu fokus pada masalah daripada mencari solusi. Hal ini dapat memperburuk perasaan frustrasi dan menghambat produktivitas. Oleh karena itu, penting untuk mengarahkan energi Anda ke arah yang lebih konstruktif, yaitu mencari solusi. Misalnya, jika Anda merasa kewalahan dengan beban kerja, daripada terus mengeluh, identifikasi langkah konkret yang bisa membantu. Apakah Anda perlu meminta bantuan rekan kerja, atau mungkin mendiskusikan prioritas dengan atasan? Dengan berfokus pada apa yang bisa Anda lakukan, Anda akan merasa lebih berdaya dan mengurangi stres. Mengadopsi pola pikir solusi juga melibatkan melihat masalah sebagai peluang untuk belajar. Jika proyek gagal atau Anda menerima kritik, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Pendekatan ini membantu Anda mengubah emosi negatif menjadi motivasi untuk berkembang. Ketika Anda bekerja dalam tim, dorong rekan-rekan Anda untuk juga fokus pada solusi. Hindari diskusi yang berlarut-larut tentang kesalahan atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ajak mereka untuk mencari jalan keluar bersama. Lingkungan kerja yang berorientasi solusi akan lebih mendukung dan produktif. Dengan memusatkan perhatian pada solusi, Anda tidak hanya mengelola emosi lebih baik, tetapi juga menunjukkan sikap profesional. Rekan kerja dan atasan Anda akan melihat Anda sebagai individu yang dapat diandalkan dalam situasi sulit, yang dapat meningkatkan kredibilitas Anda di tempat kerja. Kemudian cara mengelola emosi di tempat kerja yang ketujuh adalah gunakan waktu istirahat dengan bijak. Ketika tekanan di tempat kerja semakin tinggi, seringkali kita lupa untuk mengambil istirahat. Padahal waktu istirahat sangat penting untuk menjaga kestabilan emosi dan performa. Mengabaikan istirahat hanya akan membuat emosi semakin sulit dikendalikan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas Anda. Gunakan waktu istirahat untuk benar-benar menjauh sejenak dari pekerjaan. Misalnya, keluar dari meja kerja dan berjalan-jalan di sekitar kantor. Aktivitas fisik ringan seperti ini dapat membantu meredakan ketegangan dan menyegarkan pikiran Anda. Jika memungkinkan, carilah udara segar untuk meningkatkan suasana hati Anda. Selain itu, manfaatkan waktu makan siang untuk bersantai dan mengisi energi. Hindari makan di depan komputer sambil bekerja karena ini tidak memberikan kesempatan bagi otak untuk beristirahat. Sebaliknya, habiskan waktu tersebut dengan melakukan aktivitas yang membuat Anda merasa rileks, seperti membaca atau berbicara santai dengan rekan kerja. Jika pekerjaan Anda memungkinkan, pertimbangkan untuk melakukan teknik relaksasi singkat selama istirahat. Misalnya, latihan meditasi selama 5 menit atau mendengarkan musik yang menenangkan. Aktivitas seperti ini dapat membantu Anda menghadapi sisa hari dengan lebih tenang dan fokus. Dengan menggunakan waktu istirahat secara bijak, Anda tidak hanya mengelola emosi dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan performa kerja Anda. Istirahat yang berkualitas memberi tubuh dan pikiran waktu untuk memulihkan diri, sehingga Anda bisa kembali bekerja dengan energi yang segar. Kemudian cara mengelola emosi di tempat kerja yang kedelapan adalah kenali pemicu emosi Anda. Setiap orang memiliki pemicu emosional yang berbeda, terutama di lingkungan kerja. Pemicu ini bisa berupa situasi, kata-kata, atau perilaku tertentu yang memunculkan emosi negatif seperti marah, frustrasi, atau cemas. Mengenali apa yang memicu emosi Anda adalah langkah penting untuk mengelola reaksi Anda dengan lebih baik. Misalnya, jika Anda merasa sangat terganggu ketika ada rekan kerja yang terlambat dalam menyelesaikan tugas, catat perasaan tersebut dan coba analisis mengapa hal itu membuat Anda kesal. Apakah karena Anda merasa beban kerja bertambah, atau karena Anda memiliki harapan yang terlalu tinggi? Pemahaman ini akan membantu Anda merespon dengan lebih rasional. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi untuk menghadapi pemicu tersebut. Jika rekan kerja yang lambat adalah masalah, mungkin Anda bisa mengatur ulang prioritas atau mendiskusikan solusi bersama mereka. Mengambil langkah proaktif akan membantu Anda mengurangi dampak negatif dari pemicu tersebut.
Selain itu, cobalah untuk memantau pola emosi Anda dari waktu ke waktu. Apakah ada hari tertentu atau jenis tugas tertentu yang cenderung membuat Anda lebih mudah terpancing emosi? Dengan menyadari pola ini, Anda dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapinya. Mengenali pemicu emosi Anda bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa Anda memiliki kesadaran diri yang baik. Dengan memahami diri sendiri, Anda dapat mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keseimbangan emosi di tempat kerja. Kemudian, cara mengelola emosi di tempat kerja yang kesembilan adalah tetapkan prioritas dan kelola waktu. Tuntutan pekerjaan yang menumpuk seringkali menjadi sumber stres dan emosi negatif. Oleh karena itu, kemampuan untuk menetapkan prioritas dan mengelola waktu dengan baik sangat penting dalam menjaga keseimbangan emosi di tempat kerja. Dengan jadwal yang teratur, Anda dapat mengurangi tekanan dan bekerja dengan lebih tenang. Mulailah hari Anda dengan membuat daftar tugas yang harus diselesaikan. Identifikasi tugas mana yang paling penting dan mendesak. Lalu fokuslah menyelesaikan tugas tersebut terlebih dahulu. Pendekatan ini membantu Anda merasa lebih terorganisir dan mengurangi perasaan kewalahan. Hindari godaan untuk multitasking, karena hal ini seringkali menyebabkan pekerjaan selesai dengan hasil yang kurang maksimal. Sebaliknya, kerjakan satu tugas pada satu waktu dengan penuh konsentrasi. Teknik ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu Anda merasa lebih terkendali. Jika waktu terasa sangat terbatas, jangan ragu untuk meminta bantuan atau mendelegasikan tugas kepada rekan kerja. Delegasi adalah bagian dari kerjasama tim yang baik, dan itu bukan tanda bahwa Anda tidak kompeten, melainkan langkah bijak untuk menjaga produktivitas dan keseimbangan emosi. Dengan mengelola waktu dan menetapkan prioritas, Anda dapat mengurangi stres dan tekanan emosional di tempat kerja. Manajemen waktu yang baik tidak hanya membuat Anda lebih efisien, tetapi juga memberikan ruang untuk menjaga kesehatan mental Anda. Kemudian cara mengelola emosi di tempat kerja yang terakhir atau yang ke-10 adalah carilah dukungan di tempat kerja. Tidak ada yang bisa menghadapi semua tantangan kerja sendirian. Ketika emosi mulai menguasai, mencari dukungan dari rekan kerja atau atasan bisa menjadi langkah yang sangat membantu. Dukungan sosial di tempat kerja dapat membantu Anda merasa lebih dipahami dan memberikan perspektif baru dalam menghadapi masalah. Mulailah dengan berbicara kepada seseorang yang Anda percaya di tempat kerja, seperti teman satu tim atau mentor. Ceritakan apa yang Anda rasakan dan tantangan yang sedang Anda hadapi. Mendengarkan sudut pandang mereka seringkali membantu Anda menemukan solusi yang mungkin tidak Anda pikirkan sebelumnya. Selain itu, jangan ragu untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di tempat kerja. Beberapa perusahaan menyediakan layanan konseling atau pelatihan manajemen stres untuk karyawan. Program semacam ini dirancang khusus untuk membantu Anda mengatasi tekanan kerja. Bergabung dengan komunitas atau kelompok diskusi di tempat kerja juga dapat memperkuat dukungan sosial Anda. Misalnya, Anda dapat berbagi pengalaman dan strategi mengelola stres dengan rekan-rekan yang memiliki tantangan serupa. Lingkungan yang suportif akan membantu Anda merasa lebih nyaman dan termotivasi. Mencari dukungan di tempat kerja adalah tanda bahwa Anda peduli pada kesehatan emosional Anda. Dengan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar Anda tidak hanya mengelola emosi dengan lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan harmonis. Mengelola emosi di tempat kerja adalah keterampilan penting yang tidak hanya membantu menjaga produktivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Dengan menerapkan langkah-langkah yang telah dibahas, seperti mengenali pemicu emosi, berkomunikasi secara asertif, hingga mencari dukungan sosial, Anda dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan mendukung kesejahteraan mental. Mengelola emosi bukan berarti menekan apa yang dirasakan, tetapi belajar mengendalikannya dengan cara yang lebih konstruktif dan sehat. Ingatlah bahwa perjalanan mengelola emosi adalah proses yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Tidak apa-apa jika Anda belum sempurna dalam menerapkannya. Yang penting adalah kemauan untuk terus belajar dan berkembang.
Dengan menjaga keseimbangan emosi, Anda tidak hanya menjadi individu yang lebih baik, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesuksesan tim dan perusahaan. Jadi, mulailah praktikkan tips ini dalam keseharian Anda dan rasakan perbedaannya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jejolok Psikolog. Wassalam.